Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak sekalian berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kita diberi kelancaran di dalam mencari ilmu, walaupun dalam posisi dan keadaan pandemi, tapi kita masih tetap eksis dalam hal belajar. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali materi pembelajaran kita pada semester ke-6 ini atau semester kedua ini, bidang studi atau mapel Quran hadis. Untuk semester 6 ini materi kita adalah belajar tajwid. Apa tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu, marilah dalam ilmu tajwid ini, materi yang akan kita bahas hanya sebagian kecil saja, yaitu materi tentang mat. Apa yang dimaksud dengan mat? Mat adalah bacaan panjang atau memanjangkan bacaan. Sedangkan bacaan mat itu secara garis besar dibagi dua, yaitu ada mat tabi'i atau yang disebut dengan mat asli, dan mat far'i atau mat yang membaca panjangnya karena ada beberapa sebab. Itu yang dimaksud dengan mat far'i. Dalam mat far'i ini kita hanya mempelajari tentang mat wajib muttasil dan mat jaiz muttasil. Sedangkan yang pertama mat tabi'i, yaitu yang dimaksud adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan, ya. Sedangkan huruf mat tabi'i itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Wawu sukun atau wawu yang dimatikan, kemudian ya sukun atau ya yang dimatikan. Yang terakhir adalah alif. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Contoh seperti tadi, wawu yang dibaca sukun itu yang harus dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat. Wawu sukun, yaitu ketentuannya apabila wawu sukun sebelum jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah. Kemudian ya sukun yang jatuh setelah huruf yang berharokat kasrah. Sedangkan alif yaitu yang jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Contoh di sini adalah dalam yang terkumpul dalam satu lafaz nuhiha. Nuhiha.
lafadz nu yang berharokat dhammah kemudian disusul dengan wawu sukun. Kemudian hiha, nuhiha, ha yang berharokat kasroh yang disusul dengan ya sukun. Kemudian alif yang terletak setelah huruf H yang berharokat fathah. Oleh karena itu membacanya di sini masing-masing panjangnya satu alif, yaitu nuhiha. Nuhiha, saya ulang lagi. Nuhiha itu namanya bacaan mad tabi'i atau mad asli. Ya. Adapun contoh nanti anak-anak bisa mencari di buku paket elektronik. Di buku paket elektronik pada semester ke-6. Ya. Kemudian yang B, mad far'i. Mad far'i tadi yang saya singgung, yang kita bahas hanya terdiri dari dua, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil adalah ya dari ke-13 itu, dari ke-13 mad itu yang paling sering kita baca, sering kita temui di dalam Al-Quran, ya banyak mad wajib muttasil. Apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Yaitu apabila ada huruf mad asli yang disusul dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi mad asli yang disusul dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya adalah 3 alif atau ada yang mengatakan 2,5 alif atau sama dengan 5 harokat. Ya. Contoh lafadz ja'a. Lafadz ja'a itu jim, alif, kemudian disusul dengan hamzah. Ja'a. Ini membacanya panjang sekali. Itu contoh. Lagi ada lafadz was-sama'i. Was-sama'i itu namanya juga mad wajib muttasil. Kami mohon maaf masih karena alatnya masih kurang, masih belum bisa memberikan contohnya. Masih belum bisa memberikan contohnya. Itu namanya mad wajib muttasil. Jadi saya ulang lagi, mad wajib muttasil itu apabila ada huruf mad asli, mad tabi'i yang disusul atau berjajar dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua yang disebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Langsung saja pengertiannya. Mad jaiz munfasil apabila ada huruf mad yang disusul dengan hamzah dalam 2 kalimat. Mengapa kok disebut dalam 2 kalimat? Karena andaikan kalimat itu dipisah, ini masih bisa berdiri sendiri terjemahnya, artinya. Ya. Saya ulang lagi.
Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada huruf mad yang berjajar atau disusul dengan hamzah dalam dua kalimat. Contoh, saya contohkan di dalam surat Al-Baqarah di awal. Saya contohkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila. Itu lafadznya atau kalimatnya, hukum bacaannya disebut mad jaiz munfasil. Mengapa saya katakan, mengapa dikatakan mad jaiz munfasil tadi? Karena hamzah lafaz atau huruf mad yang disusul dengan hamzah dalam dua kalimat. Wa ma unzila, wa ma itu sudah berdiri arti sendiri, unzila juga arti sendiri. Jadi dalam dua kalimat tapi berjajar dua huruf, itu yang disebut mad jaiz munfasil. Banyak anak-anak sekalian di dalam Al-Quran sering kita temui, sering kita baca Oke, ini saya contohkan bacaan mulai dari bacaan mad tabi'i, kemudian mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Contoh ya, mad tabi'i saya contohkan. La yusminu, la yusminu, yaitu terdapat alif sukun setelah fathah. La, lafaz la, kemudian ditambah alif, itu hurufnya setelah lamnya berharokat fathah. Kemudian wujuhu yauma idin, wujuhu yauma idin, wujuhu yauma idin, lafaz jim berharokat dhammah, kemudian disusul dengan kemudian fiha ainun jariyah, fiha ainun jariyah, lafaz fi berharokat kasrah, kemudian disusul dengan ya sukun, kemudian ha berharokat fathah disusul dengan alif. Fiha ainun jariyah, lafaz jim berharokat fathah disusul dengan alif. Itu contoh mad